Seorang Gus bernama Gus Elham Yahya. Nah, ini semoga gak salah namanya nih ya. Sudah melakukan tindakan-tindakan yang menurut saya ini tidak etis dilakukan oleh seorang Gus. Mencium, melakukan ritual yang waduh, ini menurut saya jauh menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan oleh kebanyakan Gus. Kira-kira kawan-kawan, kenapa Gus Elham bisa banyak pengikutnya? Selamat datang kembali di channel Argumen. Kawan-kawan, untuk di video kali ini saya akan full menghujat juga ya kira-kiranya terhadap tindakan yang dilakukan oleh Gus Elham ini. Kenapa? Karena menurut saya tindakan yang dilakukan oleh Gus Elham ini sudah di luar batas, sudah di luar perilaku yang seharusnya Gus lakukan, bukan juga mencerminkan seorang Gus untuk melakukan tindakan tersebut. Dan untuk kalian, informasi terlebih dahulu, apakah kalian mengenali seorang Gus Elham ini? Nah, Gus Elham ini sudah menjadi pendakwah ya. Ya, saya sebut pendakwah dulu deh sekarang gitu. Sudah menjadi pendakwah dari lumayan lama menurut saya. Saya sudah mengikuti berita-berita dia ya, bukan mengikuti akun sosmed dia, enggak juga saya. Enggak malas-malas gitu untuk ngikutinnya. Saya cuma mengikuti berita-beritanya dia dan dia udah lumayan lama menurut saya itu menjadi pendakwah. Nah, dari seiring berjalannya waktu, makin lama beliau makin rame kawan-kawan. Beritanya makin naik. Gus Elham Yahya jadi sorotan publik. Seorang pendakwa muda asal Kediri, Jawa Timur. Pendakwah muda asal Kediri, Jawa Timur. Pendakwah Elham Yahya Lukman. Pendakwah muda asal Kediri, Jawa Timur, Gus Elham Yahya ini. Sayangnya, yang naik itu bersinergi, berkesinambungan, berdampingan dengan hujatannya kawan-kawan. Jadi di balik dia yang makin lama makin naik, itu pun tensi netizen makin lama makin naik atas perilaku dia. Kurang lebih gitulah kawan-kawan ya. Kenapa? Karena makin lama kalau dilihat dari akun sosmednya juga, kalian bisa lihat ya. Ini yang akan saya sangat kuliti gitu ya. Sangat saya akan garis bawahi di sini adalah perilaku dia ketika mau berdakwah gitu ya, ataupun sedang kemana-mana. Saya juga nggak mau ngejudge di ininya banget ya. Cuman pertama tuh, kalian lihat kalau dia masuk panggung atau ya udah mulai masuk ke segmen dia harus berdakwah, itu rokok nggak pernah lepas kawan-kawan. Itu rokok kayaknya gapit gitu ya. Kayaknya nggak pernah lepas itu kawan-kawan. Selalu ada gitu. Jadi ketika salaman sama orang, salaman sama yang lebih muda ataupun lebih tua gitu, itu rokok nggak pernah lepas kawan-kawan. Bahkan ketika sedang bersalaman itu semburan asapnya tuh justru masih ada kawan-kawan itu, masih diisep gitu. Nah itu menurut saya juga sebagai seorang Gus ya, ya harusnya bisa lah lebih bijak ketika melakukan ya mau ngerokok kayak gitu ya. Harusnya ada di posnya ketika sebelum jauh mau berdakwah gitu, sebelum masuk panggung tuh kayak di filter dulu. Kasihan jamaahnya tuh belum apa-apa udah kena efek dari rokok yang dia isep gitu ya. Ini jadi pasif tuh si jamaahnya. Yang kedua, dibalik dia sambil ngerokok terus salaman ke orang, saya ngeliat juga nih kawan-kawan, ada nih ya di klip jadi dia salaman itu saya juga bingung gitu. Kenapa bisa yang lebih tua justru salam sama dia? Itu saya jujur kawan-kawan. Mau dia ilmunya lebih tinggi, mau apanya lebih, gak ada kawan-kawan. Bahkan kalau kalian lihat ya, beberapa ustadz gitu, ada di acara TV juga gitu. Ada ustadz yang bahkan salam pun ya, salam pun itu pun menghargai gitu. Sama-sama gitu. Jadi sama-sama nunduk gitu. Tapi kalau Gus Elham ini nampaknya kayak menyodorkan gitu, menyodorkan tangannya untuk disalamin sama yang udah tua-tua ini. Dan karena menurut saya juga ya, dan ini istilah ini banyak sekali untuk kita anut gitu ya. Adab itu di atas ilmu kawan-kawan. Jadi secara dia masih muda gitu ya, terhadap yang lebih tua, dan gak ada yang tahu loh yang lebih tua itu bisa jadi ilmunya lebih dalam dan lebih tinggi gitu kan. Sewajar-wajarnya gitu, enggak juga nyodorin untuk disium tanganin gitu kan. Menurut saya sih ini juga harus diperhatikan tuh.
nggak mencerminkan Gus yang seharusnya menurut saya. Terus yang ketiga, ini saya juga melihat gitu, dan ini menurut saya tindakan yang paling wadaw sekali gitu kawan-kawan. Saya melihat ini disatuin deh sama yang terakhir ya kawan-kawan, biar saya bisa langsung gitu ya menyimpulkan dari perilaku-perilaku dia. Dia tuh ada kayak ritualnya tuh, nggak tahu ya, ini juga saya bingung nyebutnya ritual atau apa, tapi ada tuh botol-botol minuman gitu ya disodorin ke dia, terus dia taruh jari di atas minuman itu, terus nggak tahu dia ngucapin apa gitu kan, terus ada bibirnya agak gerak-gerak kenapa gitu. Nah itu tuh apa gitu kawan-kawan, saya juga bingung tuh ya, apa yang diharapkan oleh para jemaah itu ketika jarinya si Gus Elham ini ditaruh di atas botol minumannya. Apakah minuman itu jadi ngasih kekuatan super, atau jadi ngasih pahala yang berlimpah, atau jadi ngasih badan yang akhirnya kuat, kebal atas sakit gitu. Itu kira-kira apakah begitu ketika jarinya memang ditempelkan ke minuman itu? Lalu yang terakhir, ini nih kawan. Ini menurut saya merusak moral nama dari gelar-gelar Gus ini. Kalian juga harusnya udah melihat ya postingan-postingan di Instagram ketika dia mencium yang bukan mahramnya, bahkan kawan-kawan. Ini bahkan selain bukan mahramnya gitu ya, ini menciumnya di bawah umur lagi kawan. Dan bukan cium lagi menurut saya nih kawan. Ini ngokop gitu. Tolong gitu dilihat, kalian boleh lihat ya, nih mulutnya beliau. saya bingung sampai mulutnya beliau itu, kalau kalian ibaratin ngelihat ikan cupang, nah itu kawan-kawan, ikan cupang gue lagi diaduk, nah begitulah kurang lebih mulutnya itu, nyosor gitu ke pipinya gitu. Terus dia nanya gitu kan ke anak kecil, boleh gak nyium lagi gitu, sedenggak kalau dicium sama saya. Kamu boleh dicium sekali lagi nggak? Boleh, Kak. Boleh. Tapi dicium Gus El senang nggak? Seseneng toh wong Gusi. Papakne sik, dipapakne sik pipine. Apalah itu pertanyaan gitu kira-kira kan. Aduh, ini yang menurut saya sangat harus kita perhatikan dan protes gitu ya terhadap Gus Elham ini. Dan sekarang di per hari ini Gus Elham telah menyatakan permohonan maaf, tapi menurut saya permohonan maaf itu tidak bisa gitu ya, menurut saya itu tidak bisa, harusnya tidak bisa membuat dia jadi udah gitu besok bisa melakukan aktivitas seperti sebelumnya lagi. Enggak juga gitu kawan-kawan, harusnya udah ada sanksi dulu lah kurang lebih ya. Saya juga belum baca lagi ini terkait hukumnya perilaku dia, tapi ini menurut saya etik moralnya itu sebagai Gus yang harusnya menyampaikan ilmu, menyampaikan apa yang ada di ilmu-ilmu Islam gitu ya kepada para jemaahnya. Kalian lihat deh Gus-Gus yang lain, atau yang bergelar ustadz-ustadz yang lain, atau habib-habib yang lain gitu kan, adakah yang begitu? Ini kayaknya beliau nih ampun gitu, saya sih masih muda gitu ya, menurut saya harusnya segera bisa diperbaiki gitu kawan-kawan. Argumen saya di sini, semoga kita bisa lebih bijak memilih Gus yang akan kita anut gitu kawan-kawan, atau kita tekuni, atau kita pelajari ilmunya dari dia. Semoga kita bisa lebih bijak untuk memilih itu, karena ada yang lebih tuanya, ada juga kayak Mama Gufron ya. Nah, itu biar video terpisah lah, kalaupun emang saya mau bahas beliau ya, itu biar video terpisah lah. Nah itu yang lebih tua pun ada, bisa jadi yang lebih mudanya lagi ada lagi nanti. Nah kita harus bijak-bijak dalam memilih para ilmu pemilik ilmu gitu ya, penimba-penimba ilmu, penyalur-penyalur ilmu dari Islam itu. Saya sih melihat kayak Ustadz itu ya, banyak juga yang lebih baik gitu kawan-kawan. Jadi kedepannya semoga Gus Elham bisa lebih memperbaiki diri, tentunya harusnya kena sanksi dulu ya kawan-kawan, karena ini ke anak yang di bawah umur gitu. Jadi saya dan argumen bersepakat untuk kalian harus lebih bijak untuk memilih guru dan tuan guru gitu kawan-kawan. Silahkan kalian like, komen, dan subscribe channel ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan sebarkan ke seluruh penjuru sosial media. Karena di argumen kita percaya setiap peristiwa, setiap isu punya sisi yang layak untuk diperdebatkan. Salam argumen.